Tentara berhasil menangkap pelaku pengeboman terhadap Presiden Soekarno di Perguruan Cikini, Jakarta pada 30 November tahun 1957, 3 hari setelah kejadian. DITI bertindak atas perintah CIA. Sabtu malam 30 November tahun 1957, murid-murid perguruan Cikini di Jakarta bergembira. Sekolah menggelar bazar dan malam amal. Ada pertunjukan musik, pameran, serta beragam wahana permainan. Kegembiraan bertambah ketika Presiden Soekarno akan datang ke sekolah tersebut. Kapasitas Soekarno sebagai orang tua dari siswa bernama Guntur dan Megawati. Murid-murid perguruan Cikini ingin berbincang langsung dengan sang presiden. Ketika iring-iringan sepeda motor dan mobil presiden memasuki halaman sekolah, siswa bersorak-sorai. Mereka mengerumuni Soekarno yang baru keluar dari mobilnya. Sekitar pukul 8 malam, Soekarno selesai mengikuti acara perayaan. Ia keluar dari gedung perguruan Cikini menuju halaman sekolah. Dengan suasana hati yang gembira, aku mempermainkan rambut seorang anak yang berjalan di samping sebelah kiriku dan mendekap anak yang melekat ke kaki kananku, kata Soekarno, seperti ditulis Cindy Adams dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Kepala Sekolah Sumaji dan Ketua Panitia acara Nyonya Sudarjo mengantarkan Soekarno menuju mobil kepresidenan. Guntur dan Megawati tidak ikut pulang. Mereka memilih tetap di sekolah, menonton film yang bakal diputar selepas resepsi. Belum sempat melangkah masuk ke dalam mobil, ledakan menggelegar dekat tubuh Soekarno. Dengan sigap, para personel detasmen kawal pribadi pasukan pengawal Soekarno pimpinan Komisaris Besar Mangil Martowijoyo memberikan perlindungan. Bung Karno lalu dibawa berlari masuk ke gedung di depan sekolah. Sementara Presiden diamankan, putra-putrinya terjebak di tengah kerumunan. Guntur mencari tempat berlindungnya sendiri. Ia melihat tumpukan peti minuman limut. Guntur pun melompat. Di antara peti-peti tersebut, ia tiarap. Tidak lama, teman-temannya ikut tiarap di dekatnya. Mereka menunggu situasi aman. Guntur berlindung di sana sampai ledakan kelima, sebelum akhirnya keluar untuk mencari pertolongan. Guntur saat itu terpisah dari Megawati. Mereka sebenarnya ada di lokasi yang sama saat peristiwa terjadi. Keduanya mendapat tugas mengawasi area pameran. Guntur menjaga wahana permainan, sedangkan Mega ditugasi menjaga pameran. Namun, kepanikan akibat ledakan itu membuat orang-orang berhamburan mencari tempat berlindung sendiri-sendiri. Ada 6 buah granat yang dilemparkan ke arah Presiden Soekarno. 5 diantaranya meledak dan menewaskan 10 orang anak sekolah dan mencederai 48 orang. Peristiwa penggranatan Soekarno itu diusut cepat. Para pelaku diciduk 3 hari pasca kejadian. Komandan Komando Militer Kota Besar Jakarta Raya, Mayor Dahyar melaporkan bahwa para pelaku berasal dari Bima, Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Mereka adalah Yusuf Ismail berusia 24 tahun, Sa'adon bin Muhammad berusia 18 tahun, Tasrif bin Husain
berusia 23 tahun, dan Muhammad Tasim bin Abu Bakar, usia 22 tahun. Berdasarkan penyelidikan, terungkap bahwa keempat orang itu adalah penghuni asrama Sumbawa yang juga berlokasi di kawasan Cikini dan anggota dari pemberontak Darul Islam Negara Islam Indonesia atau biasa dikenal DITII. Selain mereka, Kolonel Zulkifli Lubis, mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, juga dicurigai sebagai otak dari tragedi tersebut. Untuk mengusut peristiwa ini, digelar persidangan pada 15 Agustus tahun 1958. Dalam persidangan, salah satu terdakwa menyebut bahwa Zulkifli Lubis adalah dalang utamanya. Bahkan, terdakwa juga mengatakan sempat beberapa kali menyusun upaya percobaan untuk membunuh Soekarno. Akan tetapi, beberapa kalangan meragukan pengakuan tersebut. Zulkifli juga menolak untuk bertanggung jawab atas tragedi Cikini yang menyasar Soekarno sebagai target pembunuhan. Yusuf, Saadon, dan Tasrif divonis hukuman mati. Ketiganya dieksekusi pada 30 Mei tahun 1960. Sementara Tasim, yang diketahui hanya berperan menyimpan dan mengeluarkan granat untuk rekan-rekannya, diputuskan hukuman penjara 20 tahun. Benarkah keempat orang itu otak dari pengkhianatan tersebut? Sebagai informasi, pada masa kepemimpinan Soekarno, banyak orang yang tidak puas dengan kondisi politik yang terjadi saat itu. Di era tahun 1950-an, memang banyak daerah yang tidak percaya dan puas soal pembagian otonomi dengan pemerintah pusat. Saat itu, muncul gerakan yang ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia, seperti Dewan Banteng, yang dibentuk Letkol Ahmad Hussein di Sumatera Barat pada 20 Desember tahun 1956. 2 hari kemudian muncul gerakan Dewan Gajah bentukan Kolonel Maludin Simbolon di Medan. Disusul Dewan Garuda yang dibentuk oleh Mayor Nawawi di Sumatera Selatan. Di Sulawesi Utara muncul gerakan Dewan Manguni pimpinan Letkol Vence Samuel pada 18 Februari tahun 1957 dan merembet hingga ke Kalimantan dengan berdirinya Dewan Lambung Mangkurat yang dibentuk oleh Letkol Hasan Basri. Di Sulawesi Utara, Vence juga mencetuskan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta pada 2 Maret 1957. Puncaknya pergolakan terjadi ketika terbentuknya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI oleh Ahmad Hussein di Sumatera Barat pada 15 Februari tahun 1958. Belum lagi kasus mundurnya Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden akibat munculnya konsep Dwi Tunggal. Untuk menghadapi situasi yang gawat, diadakan konferensi Panglima-Panglima Tentara dan Teritorium seluruh Indonesia di Jakarta pada Maret tahun 1957. Pertemuan tersebut untuk membahas penyelesaian ketegangan antara daerah dan pusat. Juga dilakukan pertemuan tokoh berbagai golongan dan lapisan masyarakat dalam Musyawarah Nasional Pembangunan bulan November 1957. Di tengah upaya penyelesaian ketegangan itu, malah muncul upaya pembunuhan terhadap Soekarno di perguruan Cikini. Zulkifli yang sempat dituduh sebagai otak di balik percobaan pembunuhan itu menghilang pasca peristiwa Cikini.
tak terlacak keberadaannya. Zulkifli yang saat itu dinyatakan sebagai buronan bergabung dengan pemberontak PRRI Permesta pada tahun 1958. Ia mengkritik keras koleganya di TNI yang lebih mengedepankan jalan kekerasan dalam menghadapi perbedaan pendapat dengan sejumlah tokoh di daerah seperti Kartosuwiryo, Kahar Muzyakar, dan Daud Beureh. Zulkifli akhirnya luluh ketika Soekarno mengumumkan pemberian amnesti dan abolisi kepada para tokoh pemberontak. Zulkifli turun gunung paling terakhir dan ditahan selama 3 tahun 9 bulan hingga tahun 1966. Benarkah Zulkifli otak peristiwa Cikini? Belakangan muncul teori tentang keterlibatan Badan Intelijen Amerika Serikat atau Central Intelligence Agency atau CIA di balik peristiwa Cikini. Tudingan itu berasal dari hasil penelitian selama 30 tahun yang dilakukan oleh pakar politik asal Australia, Greg Poulgren. Poulgren mewawancarai sejumlah tokoh di Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, Inggris, dan pejabat di PBB untuk mengungkap perbedaan strategi antara Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dan mantan Direktur CIA Allen Dulles dalam menghadapi peristiwa di Indonesia. Menurut Poulgren, Allen Dulles sebagai legenda intelijen CIA bukan saja tidak sensitif terhadap pandangan dan kepentingan pihak lain, juga seorang yang tidak manusiawi, brutal, dan bahkan pembunuh berdarah dingin. Allen Dulles diduga terlibat rekayasa pembunuhan terhadap Sekjen PBB Dag Hammarskjöld di Kongo, Presiden Kongo Patrice Lumumba, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy di Dallas, Texas tahun 1963, hingga proses untuk menggulingkan Soekarno dari tahun 1965 sampai 1968. Dia adalah inisiator pemberontakan daerah di Jakarta pada tahun 1958. Ia ingin memperpanjang perang saudara di Indonesia untuk mencegah Indonesia menjadi negara yang stabil dan agar pemilu selalu ditunda untuk mencegah PKI memenangkan pemilu, tulis Ikrar Nusa Bakti mengutip pendapat Poulgren. Pemberontakan di daerah justru memperkuat Komando Pusat TNI Angkatan Darat di bawah Jenderal A.H. Nasution, sehingga dapat mengimbangi PKI sesuai kehendak Allen Dulles. Dia terlibat dalam peristiwa penting di Indonesia periode 1950 sampai 1960-an, yakni upaya pembunuhan Soekarno di Cikini. Keterlibatannya terlacak dalam penghancuran KRI Macan Tutul yang dikomandoi Komodor Yos Sudarso di Laut Aru pada 15 Januari tahun 1962. Kemudian menyetujui penyerahan Irian Barat dari Belanda ke Indonesia melalui Perjanjian New York pada 15 Agustus tahun 1962. Hal itu dilakukan setelah kakaknya, John Foster Dulles, pada 1950 menjamin dukungan Amerika Serikat kepada Belanda, konfrontasi Indonesia-Malaysia, dan eksploitasi gunung emas di Irian Barat. Allen Dulles tidak hanya memikirkan kepentingan politik, tetapi juga kepentingan ekonomi. Agar perusahaan minyak, gas, dan tambang Amerika Serikat Rockefeller menguasai alam Irian Barat setelah Irian Barat diserahkan ke Indonesia dan Presiden Soekarno diganti seorang militer, ungkap Poulgren. Benarkah teori konspirasi dari Poulgren ini? Sulit menjawabnya, apalagi pada tahun itu banyak pihak yang berkepentingan dengan politik di Indonesia dengan sejumlah motif. Oke teman-teman, demikianlah kilas balik tragedi
pengkhianatan di Cikini tahun 1957. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Dah.